Kembali viral pernyataan Mahfud MD soal korupsi tambang, masyarakat bisa makmur dapat 20 juta per kepala. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Ya, ini kan harus bongkar betul ya. Ini kan sebetulnya kan pertambangan ini awalnya tidak ilegal ya. Hanya kemudian ada orang-orang tertentu bahkan menghubungi mantan direktur dan direktur yang sedang jalan itu kemudian agar memberikan peluang untuk kerjasama perusahaan-perusahaan lain ya. Dan ternyata juga perusahaan itu perusahaan-perusahaan cangkang, perusahaan-perusahaan boneka yang kemudian dengan izin itu mereka melakukan penambangan di luar kawasan yang diizinkan. Jadi perusakan lingkungan hidupnya ini juga akan menjadi masalah karena kan di luar izinnya. Ini ada korupsi yang paling hina, Pak. Menurut saya kejahatan yang paling hina adalah korupsi yang kemudian hasil korupsinya digunakan untuk pamer, Pak. Menyakitkan sekali, Pak. Pamer kekayaan, pamer rumah mewah, foya-foya, sementara perusahaannya seperti ini. Kalau kita tidak lanjuti lebih lanjut, kita bisa tanyakan di mana peran komisaris sebagai pengawas, di mana peran holding. Rasanya kita di Komisi 6 kaget, tahu-tahu ada masalah seperti ini. Pernyataan Mahfud MD ini dikaitkan dengan korupsi yang dilakukan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan 15 tersangka lain ya. Mereka telah membuat korupsi tambang timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Bahkan, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Muiz. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulai milik Harvey dan Sandra Dewi. Harvey Muiz adalah tersangka ke-16 dari kasus korupsi di PT Timah Tbk Kapuspenkum Kejaksaan Agung Kejagung. Ketut Sumedana mengatakan hingga kini Sandra Dewi dan keluarga belum menjenguk Harvey Muiz. Untuk saat ini, Sandra Dewi belum menjenguk Harvey Muiz. Katanya melalui sambungan video, Jumat 29 Maret 2024, menurut Ketut Sumedana, ada prosedur yang harus dipenuhi Sandra Dewi dan keluarga jika ingin bertemu Harvey Muiz. Ternyata ada batas waktu tertentu sebelum pihak keluarga maupun Sandra Dewi mengunjungi suaminya itu. Menurut Ketut, saat ini Harvey Muiz masih dalam masa isolasi. Artinya, dalam masa isolasi itu, Harvey Muiz seperti dikucilkan. Bahkan di dalam sel pun, untuk sementara Harvey Muiz tinggal sendiri. Hal itu bisa jadi momen bagi para tahanan untuk introspeksi diri, mengenang kejahatan yang diperbuat. Harvey Muiz ditahan Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka, Rabu 27 Maret 2024. Biasanya dalam waktu 1 minggu ini, kita akan lakukan isolasi dulu untuk mereka terhadap materi perkara, kata Ketut. Lantas, bagaimana nasib Sandra Dewi usai suaminya terseret kasus korupsi PT Timah? Ketut Sumedana kemudian buka suara terkait nasib sang artis. Kalau kedepannya dikenakan tindak pidana pencucian uang itu, nanti penyidik yang menentukan, kata Ketut. Diketahui, penetapan tersangka Harvey Muiz yang merupakan pemegang saham PT Refinet Bangkating RBT dilakukan setelah memperoleh alat bukti yang cukup, termasuk diantaranya dari pemeriksaan Harvey sebagai saksi pada hari yang sama. Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti, sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Untuk tersangka HM selaku pemegang saham PT RBT, ujar Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kontadi. Sebagai informasi, dalam perkara ini, tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice (OJ) alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harvey Muiz menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini. Atas perbuatannya,
Harvey dijerat pasal 2 ayat 1.